Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Pelajaran ke-17 dengan judul lanjutan bab tawakal kepada Allah. Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid dapat menerangkan keutamaan ucapan cukuplah Allah, cukuplah bagi kami Allah, dia sebaik-baik yang mengurusi. Ini kalau bahasa Arabnya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, jadi kita akan membahas kalimat itu. Lalu yang kedua, murid dapat menyebutkan sebagian bentuk bertawakal kepada Allah. Bagaimana nanti ya? Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan hasil bertawakal pada Allah. Nah, kita baca ada 3 dalil di sini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang tawakal. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, hasbukallah, cukuplah Allah menjadi pelindungmu dan menjadi pelindung bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang beriman. Maksudnya apa? Lihat di kosakata bawah itu. Allah itu satu-satunya yang mencukupi dirimu, wahai Nabi, dan juga mencukupi para pengikut Nabi. Jadi kalau mengikuti Nabi itu tidak perlu khawatir karena sudah dijanjikan oleh Allah. Sama sebagaimana janji Allah kepada Nabi. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolongmu. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong orang-orang yang mengikutimu. Jadi mengikuti Nabi ya, itu tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Ya, kita misalkan ya, kerudungan syar'i dan sebagainya, tidak perlu khawatir. Ya, pasti di situ isinya kebaikan. Ya. Nah, demikian pula menjalankan sunnah Nabi yang lain. Tidak usah khawatir. Insya Allah semuanya isinya kebaikan dan dijamin oleh Allah itu. Nah, kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah, yaitu Allah lah, yang akan mencukupi semua kebutuhannya. Ya. Lihat, ini janji dari Allah. Siapa yang mau bertawakal, Allah akan penuhi. Ingat, dulu sudah saya sampaikan tapi lewat online juga. Tawakal itu ternyata tidak hanya berserah diri semata, tetapi diiringi dengan usaha. Jadi saya dulu kasih contoh di bab 16 kalau tidak salah ya. Contohnya tukang bakso. Nah, contoh nyatanya tukang bakso. Tukang bakso yang bertawakal pada Allah, apa yang harus dilakukan? Apakah cuman jualan tapi baksone sak-sake gitu, bentuknya enek sing kotak, enek sing lonjong, sing apa ngono. Terus mie juga mie yang sudah ya menjelang basi dia jual dan sebagainya. Apakah begitu? Enggak. Dia harus berikhtiar sekuat tenaga dulu. Dia siapkan warungnya yang bersih, ya enggak, kasih tulisan, baksonya dibikin yang kelihatan bagus, ya enggak? Ini saya jelaskan tuh di pelajaran 16 kalau nggak salah. Tapi tidur. Ada yang dengerin nggak? Dulu. Ah, ya alhamdulillah ya. Jadi itu contoh tawakal. Jadi dia itu harus berusaha maksimal dulu. Nah, setelah dia baksonya tadi dia pokoknya jos lah begitu ya kan. Orang itu kalau masuk warungnya akan tertarik begitu istilahnya. Nah, baru dia bersandar kepada Allah. Ya Allah, aku harus berusaha seperti ini ya Allah. Berikanlah kepada hambamu ini rezeki ya Allah, begitu. Ya enggak? Nah, dia sandaran hatinya itu harus kepada Allah. Dipahami ya? Nah, saya kasih contoh juga di pelajaran 16. Tawakal yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dia udah baik baksonya itu, ya. Warungnya bersih dan sebagainya, orang masuk itu udah seneng. Tapi dia menyandarkan harapannya kepada jimat. Ya, makanya dia pasang tuh setelah beres semua persiapan bakso, tempelin jimatnya di depan pintunya. Ayo datang yuk, gitu kan. Para pembeli semoga datang. Jimatnya bekerja. Nah, inilah yang disebut sebagai kesyirikan. Nah, kita kembali ke sini bahwa dulu sudah kita baca makna tawakal itu adalah bersandar, berserah diri kepada Allah. Dia yakin satu-satunya yang menyukupi semuanya adalah Allah. Tetapi tidak menafikan, tidak menghilangkan namanya usaha. Usaha itulah yang disebut dalam bahasa Arab sebagai
ikhtiar. Ya, saya juga dulu kasih contoh. Yang kedua adalah santri. Ya, dia tawakal pada Allah kalau ujian, ya enggak garap dewi atau jawab saisone apa yang ada di kepalanya dia jawab. Tapi dia bisa jawab itu, dia butuh usaha enggak sebelumnya? Ini dia butuh belajar dulu ya, bahkan ada yang begadang biar besoknya bisa ngerjain ujian. Kalau dia waktu ini mau ujian tidur aja tawakal pada Allah. Besok kira-kira sing keluar apa pokoknya dia. Ini tawakal yang benar bukan? Nah, maka tawakal itu diiringi dengan usaha yang benar pula. Dipahami ya? Baik, kemudian dalil yang ketiga. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala. Beliau mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tolong kasih garis bawah nih ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah artinya kosakata di bawah itu cukuplah bagi kami Allah. Ni'mal wakil artinya yang diserahkan kepadanya semua urusan hamba. Nah, kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil ini qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika beliau dilempar ke api. Qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalimat ini dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, ketika kaumnya berkata kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan fa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ketika ini diancam oleh orang-orang Quraisy. Sungguhnya manusia telah berkumpul semuanya untuk membinasakan kamu wahai Muhammad. Maka takutlah pada manusia itu. Maka justru bertambahlah keimanan mereka, dan mereka yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Nasai. Nanti ini ada ceritanya, nanti lebih detailnya kita bahas dulu pokok pembelajarannya. Yang pertama, ya, Allah satu-satunya yang mencukupi Nabi dan kaum mukminin. Ya, di ayat yang pertama tadi Allah mengabarkan pada nabinya bahwa Allah lah yang mencukupinya dan mencukupi kaum mukminin sampai hari kiamat. Maka hendaklah sikap tawakal dan harapan hanya kepada Allah saja. Ini tolong kasih garis bawah nih ya. Allah mengabarkan pada nabi bahwa dirinya mencukupi dan mencukupi kaum mukminin sampai hari kiamat, tuh dikasih garis bawah tuh. Jadi nggak perlu risau orang beriman tuh. Sampai hari kiamat dijanjikan oleh Allah akan Allah penuhi segala kebutuhannya, segala urusannya ada jalannya, masya Allah. Ya. Nah, Allah berjanji ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Sudah kita bahas ya. Taib. Artinya tadi. Kemudian ya. Ini ya, yang luar biasa ini. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil kita bahas. Ini adalah kalimat penyerahan dan penyandaran kepada Allah. Kalimat ini diucapkan ketika mengalami kesulitan dan musibah. Tolong kasih garis bawah. Ya. Kalimat ini diucapkan ketika mengalami kesulitan dan musibah. Yang menunjukkan tentang sikap tawakal pada Allah dalam menolak tipu daya musuh. Jadi maksudnya apa? Di antara faedahnya, kalau kena kesulitan, kena musibah dan semisal, ingat kalimat ini. Sudah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya pasti insya Allah Allah akan tolong dia. Lihat setelahnya. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah Allah yang maknanya adalah Allah yang mencukupi kami dan Allah adalah sebaik-baik yang mengurusi perkara kami. Nih, tolong kasih garis bawah lagi nih. Dan sebaik-baik yang mengurusi perkara kami. Sehingga kami tidak bertawakal kecuali kepada Allah, yaitu yang maha suci dan sebaik-baik yang mengurusi segala urusan. Maka wajib bagi setiap muslim ketika mengalami kesulitan untuk bersungguh-sungguh kepada Allah, kembali kepada Allah dan bertawakal kepadanya, serta disyariatkan untuk mengucapkan kalimat ini, kalimat yang sederhana namun sangat agung ini. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla adalah yang maha mampu, maha menjawab doa dan mencukupi bagi orang yang bertawakal kepadanya. Ini adalah kalimat yang sangat agung yang diucapkan oleh dua orang yang digelari sebagai Khalilur Rahman, Khalilullah ya. Orang yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ya, kita bahas tadi hadis yang terakhir tadi loh ya.
satu persatu. Ini ada kisahnya, tadi kan saya bilang begitu. Kisah yang pertama adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat ini kapan? Ketika beliau mengajak kaumnya untuk ibadah hanya kepada Allah. Namun ya, mereka menolak. Maka Ibrahim menghancurkan patung-patung sesembahan kaumnya, ya kan? Sehingga mereka mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang banyak. Lalu ya, mereka menyalakan kayu tersebut, lalu melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Ya, ini dalam tafsir, diantaranya tafsir At-Tabari dijelaskan. Jangan antuna kira api ini mung sidik begitu, atau kayunya yang dikumpulkan itu cuman sedikit, enggak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Namrud dia menyuruh pasukannya untuk menggali lubang yang sangat gede. Jangan antuna kira juga lubangnya cuman sebesar lubang sampah itu. Enggak. Bahkan yang disebutkan ya, lebarnya itu beberapa jalan itu mungkin hampir 1 hari. Maksudnya apa? Ya dalam satu hari, cuman ada yang menyebutkan setengah hari saja. Jadi maksudnya apa? Lubang ini sangat gede sekali. Ya, mungkin kalau kita gambarkan di masa sekarang mungkin gampangannya sekampung lubang ini. Jadi mulai dari ya Masjid Jajar di ujung jalan raya sampai jalan rumah saya ini muter antuna sampai Masjid Asrofa itu mungkin ke jalan besar lagi baru ke Masjid Jajar. Kotak gede banget kan itu. Dan dikumpulkan di situ apa? Kayu-kayu terbaik. Kayu-kayu ini gelondongan besar-besar. Kenapa sampai demikian? Karena disebutkan oleh para ulama, Namrud sudah mengira Ibrahim ini orang yang spesial, ya enggak? Dia udah tahu kalau Ibrahim itu nabi gitu loh. Maka kalau cuman dilempar api ini sidik ramati no, ibaratnya begitu. Paham? Enggak mempan nanti. Makanya Namrud siapkan api yang sangat besar. Dan ketika mau dilempar pun dilempar pakai namanya manjanik. Apa itu? Itu kayak pelempar batu api kalau pas perang itu loh. Nah, ini menunjukkan yang mau dilempar itu kan berarti gede ya enggak? Kalau dilempar manjanik terus sing dilempari cilik ya ora klebu no. Bisa dipahami? Bisa dibayangkan enggak? Manjanik kan kayak ketapel itu, ketapel raksasa itu loh. Ya buat naruh batu kalau perang itu, ya kan? Kalau yang mau objek yang mau dilempari itu kecil, ya ora kenek no. Lusut no ya enggak? Bisa dipahami enggak? Nah, jadi kan objeknya itu objek yang besar juga. Ya, jadi Ibrahim dibikin kubangan yang sangat besar, kayu-kayunya pun juga kayu-kayu yang sangat besar, dan antuna juga jangan kira nyala apinya itu hanya sesaat. Ya enggak? Saya sudah katakan tadi, ya dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa Namrud ini sudah mengira Ibrahim ini orang spesial. Makanya dia perkirakan supaya apinya itu bisa bertahan berhari-hari. Subhanallah. Bahkan dalam satu riwayat lebih dari 1 pekan. Dalam tanda kutip gile bener, ya enggak? Jadi sudah benar-benar disiapkan oleh Namrud. Nah, ketika sudah disiapkan apinya dinyalakan semua, Namrud dan bala tentaranya mengikat Nabi Ibrahim, ditaruh di manjanik tadi. Mereka semua duduk-duduk ya di singgasananya untuk melihat Nabi Ibrahim dimasukkan ke api. Ya, dalam hal ini sudah Nabi Ibrahim sudah tidak ada jalan keluar kan? Ya enggak? Meh piye neh tangannya diikat, ya enggak? Ditaruh di ketapel raksasa tadi. Sudah siap di hadapannya api. Kira-kira normale itu mati enggak itu? Kira-kira normalnya kan mati ya enggak? Wis genah mati nih basa Jawane. Tapi nah ini yang kita baca. Ibrahim pun mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka apa yang terjadi? Maka Allah pun menyelamatkannya karena sikap tawakalnya itu kepada Allah, dan Allah jadikan api itu menjadi dingin dan selamat. Ya, dalam bahasa tafsir yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Allah mengatakan kan, wa qulna, surat Al-Anbiya 69 ini. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya itu dikatakan Allah jadilah dingin dan selamat. Kenapa? Karena kalau dingin saja hari-hari di situ bisa membeku juga ya enggak? Atau berbahaya juga bagi Nabi Ibrahim.
Tapi kalau dingin dan selamat, wah, dua-duanya aman. Bisa dipahami ya? Nah, ya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya kepada Nabi Ibrahim ketika sudah tidak ada jalan lagi bagi beliau untuk keluar dari masalah yang beliau hadapi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam situasi itu Allah jadikan api tersebut dingin dan selamat. Luar biasa. Mafhum ini. Nah, bahkan tapi memang riwayatnya ada yang mengatakan diperdebatkan antara sahih dan tidaknya. Ya. Bapak dan ibunya Nabi Ibrahim itu melihat ketika Nabi Ibrahim diperlakukan seperti itu. Ya namanya ibu, ya enggak. Ketika melihat anaknya, wah anakku, ya enggak, disiksa kayak gitu, dilempar, waduh, diobong, semua penduduk negeri melihatnya, disaksikan gini, pasti ibunya sangat sedih, ya enggak. Nah, dalam sebuah riwayat, tapi ini sekali lagi tadi ada yang menyebutkan kesohihan, ada yang menyebutkan kelemahannya. Ya, bahwa Nabi Ibrahim itu ketika sudah selang berapa hari begitu, orang-orang sudah pada pulang, wis mesti matilah, mosok ning gone api ra mati kan begitu. Ya, walaupun di awal-awal orang-orang itu melihat Ibrahim sholat di situ, loh, malah sholat. Ning gone jero api malah sholat, Masya Allah ya kan. Tapi masa api segede itu dia kan bisa bertahan berapa lama sih kan begitu kan. Setelah berapa hari orang-orang udah mulai pada pulang, ya mengira Nabi Ibrahim sudah meninggal. Ternyata ibunya setia di situ. Nah, dipanggillah ibunya Nabi Ibrahim. Dan muncullah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ibunya Nabi Ibrahim itu diajak Nabi Ibrahim masuk ke api. Dan kuat subhanallah. Ya, namun memang ini ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan sahih atau dhaifnya. Dipahami. Jadi ibunya Nabi Ibrahim itu nyedak ning gone api, mlebu ning gone api. Nabi Ibrahim salaman, ya mencium ibunya dan sebagainya begitu. Luar biasa. Sampai terjadi percakapan antara Nabi Ibrahim dan ibunya. Ibrahim, kok iso kaya ngene? Iya. Padahal tadinya mau masuk panas kan, sampai situ kok dingin dan selamat gini. Ya, kemudian Nabi Ibrahim mendawai ibunya, ya. Nah, namun memang kisah akhirnya qadaral masya fa'al, setelah peristiwa itu, ya Nabi Ibrahim menjalani hal itu selang berapa lama ya, ibunya didakwai, qadaral belum mau masuk Islam, belum mau menerima dakwahnya Nabi Ibrahim. Demikian pula bapaknya, ya, bapaknya itu dalam satu riwayat sempat masuk Islam begitu, ya. Tapi keluar lagi, ya, karena melihat patung dan akhirnya mati dalam keadaan meyakini patung sebagai Tuhannya. Nah, ini dia. Jadi Nabi Ibrahim luar biasa. Kemudian yang kedua, contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kalimat ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad. Kapan? Ketika Abu Sufyan mengancam untuk menghancurkan beliau dan para sahabat, maka beliau dan para sahabat mengucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah Azza wa Jalla mengembalikan Abu Sufyan ke Mekah dan dilemparkan dalam hatinya ketakutan sehingga dia kembali ke Mekah, dan Allah Azza wa Jalla palingkan dari kaum mukminin tipu daya musuh, ya, karena sikap tawakal mereka kepada Allah semata. Jadi ini kisahnya, ya, singkatnya ini terjadi di perang Ahzab atau perang Khandaq, ya. Perang Khandaq ini terjadi kapan? Tahun 5 Hijriah, ya, setelah perang Uhud, ya. Jadi perang Badar musyrikin kan kalah tahun 2 Hijriah, ya enggak? Terus mereka balas dendam di perang Uhud, ya. Perang Uhud mereka berhasil kurang lebih membunuh 73 atau 74, ya, syuhada Uhud, ya, membunuh kaum muslimin. Dan mereka, ya, ibaratnya bergembira karena mereka bisa mengaku menang, ya kan. Nah, setahun kemudian karena mereka sudah merasa, wah,